Dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Ibrahim ibnu Husaim ibni Iraq an abihi Husaim ibni Iraq an jiddihi an Abi Hurairah. Maka di sini lafadznya salasatun da'watuhum la turad as-shaim hatta yuftir wal madlum wa kadzalika da'watul musafir. Maka di sini menjadi 4 dengan Imamul Adil. Dan di sini hadisnya sanadnya juga dhaif dikarenakan tadi riwayat Husaim ibnu Iraq yang mana anjidihi Iraq ibnu Malik dia rawi yang thiqah dan Husaim ibnu Iraq rawi yang thiqah. Adapun Ibrahim ibnu Husaim maka dia rawi yang dhaif. Dikatakan oleh Ibnu Adi huwa mutawassit fi du'afa wa ahadithuhu ma yutabi' alaihi la yutabi' alaihi. Banyak hadisnya munfarid. Namun dari 3 jalan tadi dari Abi Hurairah bisa naik kepada derajat paling sedikit jayyid, hasan li ghairi, dan datang hadis yang kedua di dalam matan disebutkan dari Anas ibnu Malik. Dan hadis Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dia Al-Maqdisi dan Ibnu Asakir di Mu'jamnya, yang mana madarus sanadnya bertumpu kepada Ibrahim ibni Bakr Al-Marwazi dari Humaid At-Tawil dari Anas ibnu Malik. Maka di sini semua sanadnya sahih. Karena Abdullah ibnu Bakr Al-Bahili disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan Humaid At-Tawil dia Humaid At-Tawil mudallis. Namun periwayatannya dari Anas termasuk min asbatinas dari Anas, orang yang paling banyak periwayatannya dari Anas, dan tadlisnya dari Anas tidak berpengaruh dari 2 perkara. Perkara yang pertama dia min asbatinas dari Anas. Dan yang kedua periwayatannya diketahui oleh para ulama diambil dari Thabit Al-Bunani. Dan Thabit Al-Bunani dari murid Anas yang paling kuat. Maka periwayatan Humaid dari Anas tidak berpengaruh di sini. Meskipun dengan an-anah. Maka sanad ini sanad yang sahih. Dari Anas sanadnya sahih. Dan wajah pendalilannya di sini disebutkan di hadis Anas sedikit lafadznya ada tambahan dari perbedaan. Disebutkan salah satu dakwatuhum la turad. 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa. Wa dakwatul musafir, doanya musafir. Ini semuanya ada tadi. Wa dakwatul walid liwaladihi, dan doa seorang orang tua, bapak atau ibu kepada anaknya. Maka sanadnya sahih di sini. Maka di sini kita mendapati ada berapa doa yang mustajab? Ada 5. Ya apa tidak? Disebutkan tadi 3, doanya berpuasa, doanya orang yang safar, dan doanya orang yang madlum, didolimi. Kemudian di hadis Abi Hurairah ditambah tadi apa? Imamun adil. Doanya orang yang adil, imam adil. Dan yang kelima siapa? Tadi doa orang tua kepada anaknya. Maka inilah 5 dari doa yang mustajab. Dan yang menjadi poin di antara 5 itu 3 ataupun yang ketiga tadi dakwatus shaim, orang yang berpuasa. Maka ketahuilah ya ibadallah dari keutamaan berpuasa, doa-doanya mustajab. Maka nanti kalau kalian berpuasa dan kita juga berpuasa Ramadan, jangan disia-siakan. Di siang hari berdoa dan berdoa, bahkan dalam keadaan capek, lelah, tiduran, berdoa. Sambil tertidur berdoa. Sambil tidur berdoa. Maksudnya sebelum tidur berdoa. Adapun pas tidur tidak bisa berdoa. Maka inilah dari keutamaan yang ke-7. Iya. Dan ke-7 dari pagi kita belajar. Disambung dari pelajaran pagi. Dan yang ke-8 barakallahu fikum, yudha'ifus syabak. Bahwa puasa itu mengobati ataupun mendinginkan syahwat. Lalu apa hubungannya kalau ditanya? Lalu apa hubungannya dimasukkan ke sini?
bahwa puasa itu keutamaannya adalah mendinginkan syahwat. Kita tidak pengen dingin, pengen kita bandung lautan api, terus panas kepada istri, nggak pengen dingin. Lalu apa maksudnya di sini? Di sini penulis menginginkan bahwa si puasa ini bisa menjadikan terapi. Terapi bagi siapa? Kayak kita yang sudah menikah nggak butuh terapi seperti ini. Bagi para jomblo yang jomblonya forever. Jomblo forever maksudnya sudah 30 tahun belum nasib. Sudah 35 tahun belum nasib. Jomblo forever, jomblo yang lama. Maka di sini mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya, seseorang yang jomblo, yang mana dia dalam keadaan pemuda yang kuat, misalnya umurnya sudah 30 tahun belum menikah, maka dia mempunyai 1000 powerhouse, 1000 kekuatan kuda. Maka jika dia meringkik, sudah. Tapi tidak ada penyaluran, belum ada rizki, takut, bagaimana menikah, bla bla bla, al-muhim belum berani menikah. Akhirnya tegangan tinggi, 2400 volt dan 1000 kekuatan kuda, 1000 PH powerhouse. Terus mau dilarikan kemana? Nah, di sini ada sebagian orang mengatakan ya onani saja. Inilah yang akan menjadi pembahasan di sini. Ketahuilah ya ibadallah, sebagian dari para ulama terbagi menjadi dua. Ulama al-haq wa ulama as-su. Sebagian dari ulama as-su, mereka memberikan fatwa-fatwa yang salah dan membahagiakan dan membahayakan dari para pemuda. Maka dari pertanyaan yang dijawab oleh ulama as-su, lihat pertanyaannya, ya Syekh, kami ini berikhtilaf, kami ini di jamiah, kami ini di university, di college, ikhtilaf dengan banat. Di kelas ada perempuan cantik-cantik dan sebagainya. Lalu bagaimana ya Syekh, daripada kita jatuh kepada zina, apakah boleh beristimna? Istimna beronani. Maka dari fatwa ulama as-su, daripada jatuh kepada kemaksiatan yang besar, maka tidak apa-apa untuk beronani. Maka ini fatwa yang salah. Dan fatwa ini dari penulis kitab Al-Halal wal Haram, yang pada hakikatnya judulnya Al-Halal wal Halal. Karena semua yang diharamkan dihalalkan. Musik bagi dia haram, bagi dia halal. Begitupun onani halal. Siapa tahu? Ahsantum. Maka dari fatwa beliau membuat para pemuda senang, namun masuk kepada kesengsaraan. Maka kita katakan fatwa ini salah. Agar tadi kita buka fatwa itu, maka di sini harus ada bantahan. Kalau tidak dibantah, oh Ustadz menyepakati fatwa itu, misalnya. Kita bantah fatwa yang salah. Dari mana? Pertama, istimna ataupun onani adalah haram. Mana pendalilannya? Di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maknanya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang salatnya khusyuk, yang menjauhi dari perkara-perkara yang melalaikan, yang membayar zakatnya. Dan ini poin pendalilan. Wa ala furujihim hafidun.
menjaga Mr. P dan Mrs. P, menjaga alat kemaluannya. Dari apa? Dikecualikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya halal bahkan ibadah, atau kepada budak beliannya. Ini zaman dulu, di zaman now tidak ada. Berarti hanya satu, diberikan kepada istrinya halal, dipergunakan alat kelamin ini untuk sebagai alat melaksanakan hubungan intim, itu halal. Namun waman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari-cari dari selain itu, selain apa? Kepada istri, dengan onani, atau in English atau bahasa Inggrisnya masturbation, ataupun bahasa Indonesianya apa? Bahasa daerahnya apa antum tahu sendiri. Nah, di sini waman ibtagha wara'a dzalik, mencari perkara selain dari kepada istri tadi, faulaika humul adun, maka mereka orang yang melampaui batas. Ditafsirkan oleh para ulama, dan ini madhab Imam Al-Arba'ah, semuanya menunjukkan haramnya masturbation, onani, dan istimna bahasa Arabnya, maka semuanya haram dengan dalil ini. Maka ini jawaban pertama kepada yang menghalalkan. Haram, tidak boleh. Kedua, kamu telah membahagiakan orang ini yang bertanya sehingga dia istimna dan mencelakakan dia, bahkan terjerumus kepada penyakit kelamin. Karena apa? Onani membuat laki-laki atau perempuan juga beronani. Kalau tidak tahu ya alhamdulillah. Maka di sini dia itu mempunyai penyakit yang bahasa Minangnya addiction. Bahasa Minang. Addiction maknanya kecanduan. Maka onani kecanduan. Seseorang yang apalagi mendapat fatwa halal onani, ya sudah melihat apa saja, mungkin 5 hari 5 kali onani, dan keluar. Maka berapa 1 pekan? 7 kali 5. Berapa 1 bulan? Dan berapa 1 tahun? Akhirnya di saat dia setelah lepas dari kejombloannya melamar, dan melamar itu berapa tahun terus menikah, dan dia dalam perjalanan kehidupan onani dan onani masuk ke pelaminan setelah 8 tahun. Mulai dari dia onani umurnya 22 sampai umur 30 tahun baru mendapatkan istri, maka alat kelaminnya sudah kendor, sudah loyo, sudah banyak terbuang olinya. Akhirnya di malam, harusnya dia bagaikan macan harimau Sumatera, maka dia bagaikan kucing Anggora. Akhirnya malam pertama malam yang kelam, malam kedua malam yang gelap, malam ketiga semuanya tidak bisa. Karena apa? Terlalu banyak onani tadi, addiction. Di saat waktu pertempuran, alat-alat perangnya sudah berkarat. Maka di sini penyakit yang benar-benar terjadi. Dan kami dulu sempat di Yaman membuka iadah ataupun klinik yang datang kepada kami terutama tipe seperti ini. Pemuda berumur 30. Masya Allah, orang Arab. Namun terlalu banyak onani karena di Arab mahar tinggi. Akhirnya tidak bisa menikah dengan mudah, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Sudah adzan? Belum. Sebutkan kalau sudah adzan, agar kita istirahat. Maka akhirnya orang ini minta diobati. Kemarin saya menikah sudah sepekan atau 2 pekan. Ternyata tidak berfungsi, dinamakan bahasa kedokterannya disfungsi ereksi. Ima dia impotens, maksudnya tidak bisa bangun, atau dia penyakit ED. Apa ED? Ejakulasi dini. Sudah ada. Baik. Maka di sini dia datang meminta pengobatan. Kenapa? Karena terlalu banyak onani tadi. Maka dipersilahkan al-muadzin yuadzin.